Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Alhamdulillah bikoir. Alhamdulillah Zain. Barakum toibin. Kabarnya baik semuanya. Barakum toibin. طيب كله طيب كله تمام Alhamdulillah. الحمد لله Kulukum zain. كلكم زين Alhamdulillah. الحمد لله. Taib. Sebelum kita melanjutkan materi, kita review kembali materi usbu' maldi, minggu lalu. Kita akan review kembali. Minggu lalu kita belajar tentang jam. Karena apa? Karena masih ada kaitan dengan bilangan. Kita sudah belajar bilangan 1, 10, 20-an, ratusan, ribuan, sampai ratusan ribu, juta. Nah, sekarang kita belajar jam. Minggu lalu kita belajar jam karena masih ada kaitan dengan bilangan. Kalau saya bilang jam 2 berarti? ساعتين. Jam 2, bukan 2 jam. Saat ini. Saat Isnin kebalik ya. Ya, 2 jam dan jam 2 kan beda ya. Jam 2, 2 jam. Jam 2. Baik. Kalau jam setengah 5 berarti? Jam setengah 5. Sa'a arba wa nus. Sa'a arba'ah wa nus. Ayo ahsan. Sa'a arba'ah wa nus. Jam setengah 5. Kalau kita bilang jam 4.30 menit berarti? Sa'a arba'ah talatin dakikah. Betul. Cuman kemarin sedikit lagi, kemarin kalau ada wa-nya Ustaz. Ada wa, betul. Jadi kalau jam 4 lewat 30 menit berarti sa'ah arba'ah wa salasin daqiqah. Jam 4 sa'ah arba'ah lewat wa 30 salasin menit daqiqah. Ingat ya. Lagi. Jam 4, dibilang jam 4 lewat 15 menit. Berarti? Sa'a arba'ah lewat 15. Arba'ah waruba. Oke, itu kalau seperempat. Kalau 15 berarti wa? Khamsin daqiqah. 15 apa? Khamsata asyar. Jam 4 berarti sa'ah arba'ah lewat 15 wa khamsata asyar 5 menit daqiqah. Atau kita boleh menyingkat jam 4 seperempat. Sa'ah arba'ah warubu. Bukan ruba tapi ruba. Rubu. Seperempat. Ustadz mau tanya, belasan tadi kan Kamsat Asar. Orang kemarin nanya, orang Egypt di kantor tuh, dia bilangnya saya tanya kan 13 berapa? Talatatas asarnya nggak disebut gitu sama dia. Ya, itu lahjah. Lahjah itu kayak apa ya? Dialek kayak. Gitu. Ya, itu dialek. Dialek kadang mereka tidak menyebutkan asarnya itu. Oh iya. Iya, ash gitu aja. Roknya seolah-olah dibuang, ash gitu. Salata ash, khamsata ash, ashar sebenarnya gitu. Dan kalau orang Mesir, orang Libanon, orang Syria, Syam, itu dia tidak bilang sa tapi ta. Ta itu jadi ta. Salatah jadi talatah gitu. Salatah. Isnen jadi itnen. Kayak gitu. Itu masih mendingan. Ada kof itu jadi alif. Orang Mesir bilang kolbi jadi albi. Hatiku. Iya, kof itu jadi alif. Ya kolbi, ya albi. Jadinya alif. Mesir, Syam juga sama. Seperti itu.
Misalkan kamu bilang apa? Ish ulta, ulta, ulta. Bukan kulta, yang benar kan kul dari kola, kultu, ish kol, ish al gitu. Jadi kof itu jadi alif lahjahnya. Lahjah itu Jauh logat dari ya Ustaz ya? Logat atau ya aksen logatnya gitu. gitu, aksennya ya Oke. seperti itu. Tapi kalau baca Quran nggak boleh. Kof harus sesuai makhrajnya. Kof ya kof, nggak boleh kof dibaca. Alif nggak boleh dan seterusnya. Tapi kalau ngomong sehari-hari nggak masalah. Taib, saya ulangi. Jam ya. Sekarang kalau jam 7 lewat 40 menit, jam 7 lewat 40 menit. Jam 7. Gimana? 7. Sa'a sab'a wa Saat sabah sa'a sab'a wa khamsatain daqiqah. lewat 40 menit. 40 apa? 40 menit arba'in ya arba'in daqiqah. Wa arba'in daqiqah. daqiqah. Ya. Sekarang kalau jam 9 kurang seperempat. Jam 9 kurang seperempat. Saat tis'a illa rubuh. Ya, illa rubuh. Saat tis'a illa rubuh. Kemarin kalau untuk kurang itu menggunakan illa. Jam 9 kurang seperempat berarti sa'ah tis'ah kurang seperempat illa rubuh. Jam 9 kurang 5 menit berarti sa'ah tis'ah illa khamsah daqa'iq. Ya. Kalau lebih menggunakan wa, kalau kurang menggunakan illa. Gitu ya. Baik. Kalau pas kemarin apa? Lewat pas lebih kuat kan tadi kalau lewat ya. Ya. Baik. Saya kira sudah mulai bisa ya. Oke, kemarin kita yang agak ribet kemarin masih bilangan yang puluhan, 20 sampai 90. Kalau 25 gimana? Ithnin khamsa wa isrin wa Khamsa wa ishrin. 25. Kemarin khamsa kita wa belajar ithnin wa ishrin. 25. wa isrin. Jadi kalau untuk bilangan puluhan, 20 sampai 90-an, rumusnya adalah menyebutkan bilangan yang kecil, baru menyebutkan bilangan puluhannya. Jadi kalau 25, kita sebutkan 5-nya dulu. Khamsah, baru 20-nya. Wa ishrin. 30. 2 berarti 2-nya dulu, baru 30. Ithnin wa thalathin. 55 berarti Khamsa wa khamsin. 77 berarti sab'a wa sab'in. Sab'in wa sab'in. Wa sab'in. Sab'ah 7, sab'in 70. 77. Seperti itu. Sekarang kalau 120 berarti Mi'ah wa isrin. mi'ah wa ishrin. Mi'ah wa ishrin. Mi'ah 100, ishrin 20. 122 berarti 122. Mi'ah isnin wa isrin. Isnin wa ishrin. Baik. Sekarang masih ingat artinya sama dengan nggak? Diajar ya. 1 tambah 1.
Wahid zaid wahid yusawi isnin. Bahasa Arabnya sama dengan yusawi. Yusawi. Sekarang kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Gimana? 1 jam. Wahid sa'ah yusawi Dakik 60 menit. 60 menit. Dakika. Sitin daqiqah. Perhatikan. 1 jam. Cukup bilang sa'ah. Sudah menunjukkan 1. Sa'ah. Oh, nggak 1 perlu jam. ada wahadnya. Ya. Sa'ah aja ya. Oke. Tidak perlu menyebutkan wahid. Sudah menunjukkan arti 1. Sa'ah. Yusawi. Sama dengan 60 menit. Sitin daqiqah. Sitin daqiqah. Dan 2 jam berarti 2 jam. Senin. bukan jam 2. Sa'atain 2 jam. 2 jam oh dan ya 2 jam jam 2. ya. Beda ya. 2 jam. Sa'atain 2 jam sama dengan 120 menit. Sa'atain yusawi mi'ah isnin daqiqah. wa isrin Mi'ah wa ishrin. 20 apa? Ishrin. Mi'ah wa ishrin. Kalau isnin 2. Kalau ishrin 20. Kalau 0 berapa apa bahasa Arabnya? Masih ingat? 0, kosong. Sufur. Betul. Sifr atau sufur. Sufur artinya kosong. Kosong, sufur. 7050. Sab'ah sufur, khamsah sufur. Jadi bahasa Arabnya kosong, sufur. 0. Baik. Kita coba lanjutkan materi kita hari ini. Oke, semoga yang lain mengikuti ya. Walaupun ada kesibukan, mudah-mudahan masih mengikuti. Baik. Kita mulai. Materi kita hari ini tentang arah. Arah di sekitar kita, arah. Arah itu bahasa Arabnya ittijah. Ittijah, arah. Ittijah kiblah, arah kiblat. Ittijah itu arah. Ittijah. Kita mulai dari kanan. Kanan bahasa Arabnya yamin. Yamin. Yamin bahasa Arab artinya kanan. Ila yamin, ke kanan. Min yamin, dari kanan. Di kanan, fi yamin. Yamin. Contoh, di kananmu. Fi yaminak. Oke, dia pakai. Fi yaminak, di kananmu. Wain antal hin? Kamu di mana sekarang? Anal hin fi yaminak. Saya sekarang di sebelah kananmu. Kananmu. Yaminak. Sebelah kanan jalan. Yamin syari' fi yamin syari' ala yamin syari' ala yamin syari'. Sebelah kanan jalan. Sebelah kanan rumah. Berarti fi yaminil bait. Fi yaminil bait. Sebelah kanan rumah. Jadi bahasa Arabnya kanan, yamin. Yamin. Selanjutnya, kiri. Bahasa Arabnya yasar. Yasar bukan yasir ya. Yasar. Yasar atau shimal. 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 Yamin, yasar. Yamin itu
kanan, yasar itu kiri. Lebih banyak digunakan yasar. Ruh yamin, jalan ke kanan atau belok kanan. Ruh yamin. Ruh yasar, belok kiri. Yasar. Fi yasar syari', sebelah kiri jalan. Rumah saya di sebelah kiri masjid. Rumah saya di sebelah kiri masjid. Berarti rumah saya apa? Baiti. Baiti sebelah kiri. Fi yasar. Jalan raya. Jalan ya Yasar masjid. Jalan. Kalau masjid sebelah kiri jalan raya berarti Yasar syarah. Syari' Sultan Qobus, jalan raya Sultan Qobus. Syari' Sudirman, jalan Sudirman. Syari' Baiti fi yasar syari', rumahku di sebelah kiri jalan. Rumahku, perhatikan, di sebelah kiri rumahmu. Rumahku apa? Baiti di sebelah kiri rumahmu. Yasar baitak. Baiti fi yasar baitak. Rumahku di sebelah kiri rumahmu. Aywa. Ulangi, bahasa Arabnya kiri yasar. Jadi kalau kita mau bilang belok kiri, bilang aja ruh yasar. Go left. Ruh yasar. Ila yasar, ke kiri. Baik. Selanjutnya depan. Depan bahasa Arabnya Qudam atau amam. Qudam atau amam. Qudam sama aja. Qudam lebih banyak digunakan untuk bahasa sehari-hari. Amam bisa untuk bahasa sehari-hari. Bisa juga bahasa resmi. Ulangi, Qudam lebih banyak digunakan untuk bahasa sehari-hari. Sedangkan amam bisa berlaku untuk sehari-hari, bahasa amiyah, juga bisa untuk bahasa formal. Contoh, kita sekarang di depan rumahmu. Kita sekarang di depan rumahmu. Gimana? Kita sekarang Nahnu alhin ya alhin fi qudam baitak. Oke. Begini, betul. Untuk arah depan, belakang, bawah, atas, itu dalam bahasa Arab sudah menyimpan arti bi. Jadi kalau kita bilang, saya sekarang di depan rumahmu. Ana alhin qudam atau amam baitak, tanpa menambahkan fi. Kenapa? Karena dia sudah menyimpan arti fi. Paham maksud saya? Saya sekarang di depan masjid. Ana al-hin amam al-masjid. Tidak perlu kita menambahkan ana al-hin fi amam masjid. Ya. Gitu. Karena dalam bahasa Arab ini semua disebut dzaraf. Dzaraf itu kata benda, isim yang menunjukkan arti tempat. Ustaz, kalau itu kudam, kalau gedam itu dialek ya? Kudam? Gedam, pakai G. Ya, itu dialek lahjah. Jadi qaf kalau banyak orang Teluk jadi G banyak. Termasuk orang Hadramaut. Kayak as-segaf itu kan sebenarnya as-saqaf tulisannya. Segaf as-segaf.
Sakof. Itu dari kof dibaca G. Itu hanya lahjah. Kalau kof, orang Mesir, orang Syria jadi alif. Adam, udam. Jadi udam jadi udam. Itu dialek. Lahjah. Udam, gudam. Benar. Seperti itu. Apa tadi Ustadz istilahnya apa yang kalau tadi kata amam sudah ada memaknai fi itu apa istilahnya tadi bahasa Arabnya? Dorof. Isim dorf kalau dalam mustalah, dalam istilah grammarnya disebut isim dorof. Isim itu kata benda atau yang menunjukkan arti tempat. Jadi sudah menyimpan arti fi atau di. Contoh, saya sekarang di depan masjid. Ana al-hin amam atau qudam masjid. Ana al-hin fi amam masjid. Boleh, cuman justru kurang berlaku. Karena itu sudah menyimpan arti. Pernah dengar ini enggak? Hadis, surga di bawah telapak kaki ibu. Pernah dengar? Al-jannah gimana? Tahta. Tidak ada fi kan? Ya. Langsung tahat. Tahat itu di bawah artinya. Dan tanpa menyebutkan fi. Al-jannatu fi tahti, enggak, tapi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki. Apa telapak tadi Ustaz? Aqdam. Qodam dari qodam jamaknya menjadi aqdam. Makanya bahasa Arabnya sepak bola kurratul qodam. Kurroh itu bola, qodam itu kaki, telapak. Maksudnya sepak bola. Football. Kurratul qodam. Sepak bola. Jelas ya, saya ulangi. Jadi untuk penggunaan depan, belakang, atas, bawah itu dalam bahasa Arab, dan juga di sini, di sana, guna itu tidak perlu menyebutkan fi lagi, tapi cukup langsung. Namanya dorof. Gitu. Kayak contohnya lagi sekarang. Kita masih di depan ya, depan. Rumahku di depan pasar berarti Baiti kodam suk. Kodam suk atau amam suk. Amam itu artinya juga depan. Makanya imam itu selalu di depan. Dari kata amam, imam. Ya. Imam itu artinya orang yang di depan, imam selalu di depan. Amam artinya depan. Imam, makmum. Makanya imam ada di depan kan gitu. Baik, selanjutnya. Lawan katanya depan, belakang, waro atau khalf. Waro atau khalf. Dua-duanya berlaku. Waro artinya belakang, khalf sama artinya belakang. Ini juga tidak perlu lagi menambahkan fi karena sudah menyimpan arti fi. Termasuk dhorof. Contoh, rumahku di belakang masjid. Berarti baiti di belakang masjid. Wara masjid. Baiti wara masjid. Rumahku di belakang masjid. Rumahku di belakang rumahmu. Berarti
Baiti wara baitak. Baiti wara baitak. Betul. Betul. Waro artinya di belakang. Kalau sekarang saya di belakangmu, gimana? Saya di belakangmu. Ana wara entah. Ana wara apa ya? Ada yang bisa? Ana waro. Mana? Entah. Saya di belakangmu. Waro. Wara entah. Ana wara entah. Ah? Waro? Ana wara entah. Bukan. Kamu. Ingat nggak yang kata milik? Kamu. Kata ganti milik. Kata ganti milik. Kalau rumahku apa? Rumahku apa? Baitak. Oh, indak. Rumah. Ana wara indak. Ana bukan. Rumahku apa? Kita kembali dulu. Rumahku. Baitak. Baiti. Rumahku baiti. Baiti. Kalau rumahmu? Baitak. Baiti. Baitak. Sama sekarang. Di belakangku berarti? Warokah. Belakangku. Waro. Belakangku waro. Waroi. Oh, waro. Belakang. Waro itu kan belakang. Iya. Di belakangnya apa huruf terakhirnya? Iya. Waro. Wawu, ro, alif. Belakangnya apa yang paling terakhir? Hamzah. Betul? Wawu, ro, alif, hamzah. Di belakang huruf apa? Hamzah. Hamzah yang kayak koma itu. Berarti kalau mau dibuat untuk milik di belakangku waroi, di belakangku waroik, belakangmu laki-laki warak, ada a-nya itu warak, Waroak. waroi, waroak. Man waroak, siapa yang di belakangmu? Man waroak, siapa yang di belakangmu? Waroi Muhammad, di belakangku Muhammad. Waman amamak, man kudamak, siapa di depanmu? Di depanku Ali, amami Ali. Gitu. Jadi kalau ingin dibuatkan seperti itu, kembali lagi ke rumusnya kayak kata ganti milik. Baiti, baitak, baitu sama. Waroi, waroak, waro'uh. Rumus itu berlaku buat kata keterangan ini juga ya, berarti bukan hanya kata benda aja ya. Ya, gitu. Tadi kananmu kan yaminak, yamini, wa ala yamini, dan sebelah kanan saya, yamini. Yaminak berarti kananmu. Waroi belakangmu atau khalfi belakangku. Waroi belakangku atau khalfi. Anta khalfi, kamu di belakangku. Ana amamak, saya di depanmu. Wen Ali, Ali di mana? Ali waroak, Ali khalfak, Ali di belakangmu. Paham? Ayo. Wadih ya. Sekarang lagi. Tadi maaf Ali di depanmu yang khalf belakang. Khalf belakang. Belakangmu Ali khalf. Khalfak. Kan dari khalf. Kan ada ak ya. Khalfak. Kalau kamunya perempuan berarti di belakangmu, kamunya perempuan. Khalfik, betul. Kembali ke rumus semula, baitak, baitik.
Kalau di belakang kita berarti Di belakang kita. Khalfuna. khalfuna atau khalfana. Kita. Ya. Khalfana. Contoh. Wen sayyarotak. Wen sayyarot Ali. Di mana mobil Ali? Mobil Ali di belakang kita. Sayyarah Ali khalfana. Atau sayyarah Ali waro'ana. Di belakang kita. Man waro'ak. Siapa di belakangmu? Gitu. Waro'ana. Waro'uh. Di belakangnya. Waro'aha. Di belakangnya. Kita, ya. Nah, ingat ya, gitu. Kembali. Belum terbiasa ini lo pakai kata-kata perlu ganti ini karena bahasa Belum. Indonesia nggak begini ya. Pasti Oke. Selanjutnya, di belakang waro atau khalf. Waro atau khalf. Dua-duanya digunakan. Di belakang mobil berarti waro di belakang mobil. Waro sayar. waro sayyar atau khalfus sayyar. Khalfus sayar di belakang mobilmu. Kalau sayar. Baik. Sekarang lurus. Sudah, betul. Ya, lurus atau terus? Lurus terus sama. Nah, kalau bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang formal itu alatul. Alatul, lurus. Tapi bahasa Arab amiyah, bahasa Arab yang sehari-hari itu sida. Sida itu diambil dari bahasa India. Oke. Tetapi sudah umum berlaku untuk sehari-hari di Arab-Arab. Arab terutama yang di situ banyak ekspat-ekspat Indianya. Teluk khususnya. Tidak. Ruh sida. Jalan lurus terus. Sida. Jangan berhenti. La tuwaqqaf. Ruh sida. Jalan terus. Terus lurus. Ruh sida ba'din yamin. Jalan terus lurus. Ba'din nanti. Setelah itu kanan. Setelah itu yamin. Kanan. Ya, sida. Alatul sama alatul itu lurus. Ruh alatul. Jalan lurus. Wanasuk huna. Di mana pasar di sini? Ruh min huna. Dari sini jalan. Ruh min huna sida. Dari sini jalan lurus. Ba'din nanti 100 meter 100 meter ruh yamin. Jalan atau belok kanan. Jadi oke. Jalan terus. Semua pakai ruh aja lah ya. Ya ruh. Itu artinya ruh. Go gitu bisa aja. Bisa go ke kiri, go ke kanan atau jalan terus ya. Ruh yamin, ruh yasar. Ini wadah ya, udah jelas ya. Insyaallah wadah. Wadah. Baik, selanjutnya bawah. Tadi tahat. Jadi kalau saya bilang di bawahku berarti tahti. Kalau di bawahmu tahtak. Ewa. Di bawah kita berarti tahtana. Tahtana berarti tahat. Tahat artinya bawah. Tadi kayak al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu. Tajri min tahtihal anhar. Banyak tuh sifat surga pasti kalau di Al-Qur'an digambarkannya seperti itu kan. Tajri yang mengalir min tahtihal anhar, dari bawah
itu sungai-sungai yang mengalir ke surga itu. Tahat dari kata tahat. Tahat artinya bawah. Ruh tahat. Ana anzil ila tahat. Nazil ila tahat. Saya turun ke bawah. Tahat. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya. Ya. Yang tadi tajri min tahtihal anhar ya. Ya. Itu tahti berarti kan itu yang banyak mengalir sungai mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu kan tahti itu jadinya di bawah saya. Bukan. Ya, perhatikan. Itu kan disambung dengan ha. Betul? Min tahtiha al-jannatu. Al-jannatu itu kan surga. Tajri. Apa sih surga itu? Tajri. Yang mengalir. Min. Perhatikan di sini ada min. Kata depan. Dari. Min ini dalam bahasa Arab disebut huruf jar. Huruf jar itu kalau dia masuk ke isim mufrad tunggal, kata benda yang tunggal, akan tandanya dengan i. Min tahti. Paham? Min tahti. Jadi bukan di bawahku. Kalau di bawahku itu ada yaknya. Tahti ada yaknya. Oh, oke. Nah, Ustaz. Saya tulis ya. Gini. Perhatikan. Tahti. Yang saya maksud tahti itu begini. Ta, ha, biar lebih jelas. Ta, ya. Ada ya menunjukkan arti milik. Begini. Ini artinya di bawahku. Paham? Tahti. Ya, di situ menunjukkan arti milikku. Saya sama kayak saya bilang mobilku. Saya roti. Begini tulisannya. Betul? Rumahku gimana? Baiti. Ya, kan ada yaknya di belakang. Baiti ada ya. Nah, tahti di bawahku. Kalau yang al-jannatu allati tajri begini. Yang di Quran itu. Tajri min, perhatikan, tahtiha al-anhar. Itu. Min tahtiha. Kenapa dibaca iti? Karena kemasukan huruf min. Kata depan min. Jadi dalam bahasa Arab, kata depan kayak dari min. Ila ke di fi. Dengan bi. Itu semua harus dibaca jar kalau kemasukan. Kalau kita bilang bismi. Boleh nggak kita bilang bismullah? Nggak boleh. Bismi. Dengan nama. Bismi. Itu mi. Kenapa dibaca mi? Karena ada bi. Ya, bismillah. Bismi. Kayak gitu. Qul a'udzu bi rabb. Bil apa bi rabbul? Qul a'udzu bi rabbin nas. Bi kan? Bi. Karena itu kemasukan bi. Bi itu kalau dalam bahasa Arab disebut huruf jar depan. Jadi kalau kemasukan itu harus dibaca i. Billah, bukan billah. Amantu billah. Lillahi ta'ala, bukan lillah ta'ala kan. Beda dengan min tahtihal anhar, di situ karena tahti itu artinya bukan di bawahku, tapi di bawah gitu aja. Min tahtiha, di bawahnya. Hanya kembali kemana? Jannah. Masih ingat nggak?
Jannah, baituha, ingat nggak? Ya. Kalau perempuan, rumah dia perempuan apa? Baitik. Batik. Dia perempuan. Oh, baitiha. Baituha. Baituha atau baitaha. Nah, ini sama, tahtiha, artinya di bawahnya. Di bawah apa? Surga. Al-jannah. Kenapa dihukumi perempuan? Karena di belakang ada apa? Tak. Al-jannah, perhatikan. Al-jannah, di belakang ada tak bukan? Tak marbutoh, tak taknis. Itu dihukumi perempuan. Makanya kata gantinya di bawahnya itu menggunakan tahtiha. Bukan tahtuh. Bukan, tapi ha. Karena perempuan. Dia perempuan. Jadi fungsinya sama itu. Kayak baiti, Tahtiha baitak. jannah. Gitu. Komplit ya Ustaz ya. Ya. Jadi ngambil ya wajar ya Quraisy agak ini ya berbangga-bangga sama bahasanya. Iya. Nah, itu yang kita pelajari sama itu. Baiti, baitak, bait itu sama. Baitaha karena perempuan. Al-jannah gitu. Tajri itu kata kerja. Dore nanti kita belajar. Jadi tahti di sini tidak menunjukkan arti milik, di bawahku bukan, tapi min tahtiha karena dia menyambung, ada ha. Dan ada min tahtiha. Itu. Sama kayak misalkan ana fil bait. Sebenarnya kalau dibacanya fil baiti. Tapi karena kita matikan jadinya fil bait, diwakafkan. Tapi kalau dibacanya wajibnya harus i, fil baiti. Karena ada fi. Dalam bahasa Arab disebut huruf jer. Kata depan dalam bahasa Arab itu fungsinya diantaranya untuk membuat kalimat setelahnya dibaca i. Seperti itu. Bismillahi, amantu billahi. Oke, wadah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah wadah Ustaz. Berarti kalau kita bilang di bawah kita berarti di bawah kita Tahtuna. tahtana atau tahtuna. Boleh tahtana. Tahtina. Ayo. Tahtina. Tahtana di bawah kita. Oke, jadi bahasa Arabnya bawah atau di bawah tahat. Selanjutnya atas tadi tahat bawah, sekarang atas. Fauq bahasa Arabnya. Fauq. Contoh buku saya di atas meja. Buku saya di atas meja. Buku apa? Kitabi. Kitab. Buku saya berarti kitabi. Kitabi, buku saya di atas Fauq. apa itu? Atas fauq. Meja Kitabi maktab. Fauqal maktab. Maktab boleh, cuman itu bahasa umum, bahasa kuno ya. Bahasa Arabnya meja itu tawilah. Tawilah. Ala tawilah. Atau fauqat tawilah. Kitabi fauqat tawilah. Maktab itu bahasa kuno, maktab itu sekarang malah artinya tahu kantor ya maktab. Iya. Maktab. Ya. Karena artinya maktab itu dari kata kataba. Kata kerja artinya menulis, yaktub. Maktab tempat menulis. Maktab itu tempat menulis. Dari kata yaktub. Makanya masih umum kan, meja, kantor. Kitab artinya buku, betul? Kataba menulis, kitab buku. Jadi bahasa Arab itu udah ambil dari akar kata yang sama. Katib, pernah dengar istilah katib nggak? Ya, Menulis. Katib.
Sekretaris itu maksudnya, katib. Katib suriah, katib maksudnya penulis, sekretaris maksudnya. Gitu. Oke, saya ulangi. Bahasa Arabnya di atas berarti fauq. Kalau di atasku berarti fauqi. Ada ya-nya ditambah ya di belakang. Fauqi. Fauq. Fauqi. Di atas kita di atas kita Fauqna. 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 Di atas kita. Contoh, rumah saya di atas rumahmu. Berarti baiti di atas rumahmu. Baitak. Di atas rumahmu. Fokal baitak. Fauq baitak. Baiti fauq baitak. Ya. Ini tambahan rumus. Jika ada kata ganti milik kayak ak, i, itu tidak boleh lagi dipasang al. Contoh, rumahku, di atas rumahmu, rumahku. Fauq baiti, tidak boleh fauqal baiti. Tidak boleh. Ulangi, jika ada kata ganti milik ya, ak, ukna semua, itu tidak boleh lagi dipasang al, alif lam. Baik, rumahku apa? Baiti, betul? Ya. Tidak boleh kita bilang al baiti, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Rumah kita, baitana, tidak boleh al bait. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab al, alif lam, dan kata ganti na, i, semua itu termasuk salah satu tanda atau termasuk tanda ma'rifat, isim ma'rifat, kata benda yang sudah ma'rifat, yang sudah spesifik. Dan itu tidak boleh bertemu dua-duanya, cukup salah satunya. Al-baiti, al-baitana tidak boleh, tidak ada. Sama saja kalau ada al, ada alif lam, itu tidak boleh ada tanwin. Contoh kita mau bilang baitun, tidak boleh kita bilang al-baitun, ada. Enggak ada. Jadi al tidak pernah bisa bertemu dengan tanwin. Atau sebaliknya, tanwin juga nggak bisa ketemu dengan al. Tanwin juga, al juga tidak bisa ketemu dengan kata ganti, domir istilahnya. Tidak bisa. Atau tanwin, bisa nggak tanwin ketemu dengan kata ganti? Nggak bisa. Baitun misalkan, baitun yi, nggak bisa. Jadi saya gitu, pernah dengar orang bilang atas, dia bilang a'la gitu. Itu a'la. Iya, iya. A'la itu lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. A'la. Fauq itu yang menempel ya. Fauq itu yang menempel di atasnya ya. Ya, ala itu kalau sebenarnya ala ya. Ala itu lebih tepatnya mungkin kalau di kita itu ya menempel. Bisa juga berarti kayak pada. Assalamu alaikum. Perhatikan, ala itu ala itu, alaikum. Waktu soalnya saya dengar itu waktu naik lift malah kan mau pencet itu tuh ada tanda naik atau turun, si orang Arab bilang ala Ya. gitu kan. Oh, maksudnya mau dia ke Ala atas itu gitu maksudnya. ya. Lebih tinggi. Oh, oke. Tinggi artinya. Kalau atas itu fauq. Ya. Fauq. A'la lebih tinggi. Dari kata ali. Ali itu artinya kan yang tinggi. Ali. Allahu aliyul qadir. Maha tinggi. Ali. Ala.
Ala bisa berarti pada. Assalamualaikum. Assalamu, selamatan, kedamaian, alaikum. Semoga senantiasa kepadamu. Alaikum. Alaina. Pada kami. Jadi dia ngegunain kemarin orang itu bilang pas saya mau pencet liftnya, kan saya tanya mau ke atas mau ke bawah. Pada saat nunggu lift itu, terus dia bilang ala itu nggak bener nih makainya dia atau apa dia? A'la lebih tinggi kalau a'la artinya. Iya, a'la. Tapi bisa dipakai untuk ke penggunaan seperti itu. Misalnya mau naik lift, dia minta di tombol yang ke atas, dia bilang ala gitu. Iya, misalkan kalau mau pencet dia di lantai 3, Bapak pencet lantai 2, dia bilang a'la lebih tinggi. Nah, kalau di lift kan nggak mencet lantainya, jadi kita mencet ke atas dulu gitu kan ya. Yang apa? Kalau balik nunggu di paling bawah ada tombol atas atau bawah, kita pencet atas, di dalam lift baru pencet nomornya kan. Ini yang pasti di luar lift tuh ada tanda panah ke atas atau ke bawah. Nah, kita pencet, dia minta pencetin, dia minta saya pencetin yang ke atas. Dia bilang ala gitu. Orang Arab sama orang India, Mas Farid? Arab pinggir, Arab apa sih, kayak Egypt, Jordan gitu, Syria kali ya, nggak tahu lah, sejenis itulah. Ya, kalau a'la itu lebih tinggi. Jadi nanti ada pola dalam bahasa Arab yang mengikuti pola af'alu. Wazan af'alu, kalau dia kata sifat itu menunjukkan arti lebih. Contoh, bahasa Arabnya besar apa? Kabir. Kalau mengikuti diikutkan pola af'alu menjadi akbaru. Akbar, lebih atau paling besar. Ya. Kecil apa? Sogir, kecil. Kalau lebih kecil atau paling kecil itu diikutkan pola af'alu, af'al, asghar. Gitu. Tadi kayak sama. A'la dari kata ali, a'la lebih tinggi. Atau mahal apa? Udah ingat? Murah apa? Kata sifat. Rohis, murah. Kalau lebih murah, diikutkan wazan pola af'alu menjadi arkhosu. Arkhos. Gitu. Bagus apa baik? Indah. Jamil. Diikutkan pola af'alu menjadi ajmal. Lebih atau paling bagus. Ada ajmal, ini lebih bagus. Mulia atau utama itu apa? Fadl. Kalau lebih utama, afdol. Nah, itu. Fadl menjadi afdol. Hasan artinya baik atau bagus. Kalau lebih bagus, ahsan. Nah, jadi nanti ada, kalau kata sifat diikutkan pola af'alu, kata sifat ya, dia akan memiliki arti lebih atau paling. Allahu akbar. Akbar. Dari kabir menjadi akbar. Gitu. Pendek, qosir, paling pendek atau lebih pendek menjadi aksor. Panjang apa? Atau tinggi? Towil. Menjadi atwal. Towil menjadi atwal. Gitu. Banyak apa? Kathir menjadi aktar. Aksarul wafidin, paling banyak orang asing. Huna di sini minal Hind, dari India contoh. Aktar. Nanti kita belajar itu pola. Jadi itu diugatkan pola. Baik, selanjutnya samping. Jam.
atau janib. Dua-duanya digunakan. Jam. Jim, nun, ba. Dipatah jam karena mungkin kalau belajar tajwid iklab ya. Nun mati ketemu ba. Jam. Janib atau janib. Artinya di samping. Contoh, rumahku di samping pasar. Baiti jam besuk. Baiti jam besuk. Di samping pasar. Rumahku di samping masjid. Baiti janib masjid. Baiti janib masjid. Di samping masjid. Samping artinya jam atau janib. Izin Ya. tanya Ustadz. Ini sama dengan Janubi Ustadz. Itu kayak di mana Bausar Janubi apa Bausar apa? Beda. Janub itu selatan. Selatan sama itu beda sama ini Ustadz ya. Beda, penulisannya sama. Janub, jin, jim, nun, wawu baru ba. Ada wawunya. Janub. Siap, Al-Janubiyah misalkan. Selatan ya. Korea Al-Janubiyah, Korea Selatan. Korea Ashimaliyah, Korea Utara. Janub, Selatan. Jadi bukan dari kata jam samping ini, janib bukan. Jam, janib, selatan. Contoh, rumah Ali di samping, contoh, rumah Ali di samping pantai. Rumah Ali di samping pantai. Bait Ali janib syati. Janib syati, betul. Bait Ali janib syati. Rumah Ali di samping pantai atau di samping laut. Janib bahar. Bahar. Bahar itu artinya laut. Oke. Selanjutnya dekat, qorib. Dekat, qorib. Qorib sifat juga dekat ya. Contoh, rumahku dekat dari pasar. Baiti qorib min suq. Baiti qorib min suq. Baiti qorib min suq. Dekat dari pasar. Rumahmu tidak dekat dari rumahku. Jadi, baitak ma qorib min baiti. Jadi untuk tidak cukup ditambahkan ma. Baitak ma qorib min baiti. Rumahmu tidak dekat dari qorib itu artinya dekat. Makanya kalau ada teman dekat disebutnya sahabat karib. Dari kata itu. Sahabat karib artinya teman dekat. Dia sahabat karibnya. Sahabat karib artinya qorib. Dari kata qorib. Dekat. Oke. Lawan katanya ba'id. Artinya jauh. Ba'id. Rumahku jauh dari pasar. Baiti ba'id min suq. Baiti ba'id min suq. Rumahku nggak jauh dari pasar. Baiti ma ba'id min suq. Ya. Ba'id. Jelas Ba'id menyebutnya orang jauh. menyebutnya harus jelas Ba'id. antara T dan D. Ba'id, ba'id. Ya, ba'id. Bukan bait tapi ba'id, ada i-nya. Ba'id. Ba'id. Bukan bait. Bait beda, bait rumah. Ba'id. Ba'id jiddan, jauh banget. Qorib, ba'id. Baik. Tambah lagi tadi arah-arah yang utara, barat. Kalau barat gharb. Fil gharb, maghrib. Makanya disebut maghrib. Gharb artinya barat. Ghorbi orang barat. Fil gharb di barat.
Gharb itu sebenarnya dari kata huruf. Huruf artinya tenggelam. Tenggelamnya matahari. Maghrib artinya tempat tenggelamnya matahari. Di barat kan. Maghrib. Maghrib atau Maghrib jadi nama negara kan sekarang Maroko. Maghrib. Maghrib ya artinya barat. Maghribi artinya orang barat, orang Maroko. Orang Maroko. Ada yaknya di situ, Maghribi, ya nisbah namanya. Kayak Indonesia nama negara, orang Indonesia. Indonesia. Oman nama negara, kalau orang Oman. Omani. Yaman nama negara, kalau orang Yaman. Yamani. Emirat jadi Emirati, Kuwait jadi Kuwaiti, begitu. Maghrib jadi Maghribi, Tunis Tunisi, terusnya lah. Lubnan jadi Lubnani, Suria jadi Suri, Mesir jadi Misri, India itu Hind jadi Hindi. Ya, Pakistan jadi Pakistani. Ya. Malaysia jadi Malaysia. Filipina jadi Filipini. Nah, ini untuk bentuk laki-lakinya. Kalau untuk bentuk perempuannya tinggal ditambahkan tak. Contoh Indonesia jadi Indonesia. Ceweknya berarti Indonesia. Daahnya Indonesia. Berarti orang perempuan Indonesia. Kalau tadi Oman berarti kan cowoknya Omani. Kalau ceweknya Omania. Gitu. Jadi kalau orang Indonesia ditanya yang perempuan misalnya ditanya sama orang lain min aina anta langsung dia jawab Indonesia bukan Indonesia ya. Indonesia. Kalau menyebutkan negaranya saya dari Indonesia ya ana min Indonesia. Iya. Tapi kalau saya orang Indonesia, ana Indonesia. Indonesia kalau perempuan. Kalau kita laki-laki bilang ana Indonesia. Ana Indonesia, ayo. Jawa jadi Jawi, Al-Jawi. Gitu. Betawi jadi Betawi, Al-Batawi. Itu namanya ya nisbah. Ya yang menggolongkan, yang mengikat. Nah, ini bukan hanya untuk orang. Sesuatu yang digolongkan dari tempat itu. Termasuk apa? Makanan. Restoran. Contoh, restoran Indonesia. Itu mat'am Indonesia. Restoran Oman. Mat'am Omani. Restoran Yaman, mat'am Yamani. Restoran Mesir, mat'am Misri. Restoran Korea, mat'am Kuri. Korea itu Kuri. Gitu. Jepang bahasa Arabnya Yaban. Kalau orang Jepang Yabani. Nah, kalau restoran Jepang berarti mat'am Yabani. Cina apa bahasa Arabnya? Sin. Kalau orang Cina berarti? Sini. Kalau restoran Cina berarti? Mat'am sini. Gitu. Pasar Cina. Itu kan ada tuh Dragon. Suk sini. Bukan suksin gitu. Tapi suk sini. Pasar Cina. Chinese market gitu. Jelas ya? Oke, saya ulangi. Tadi bahasa Arabnya barat, gharb atau maghrib. Timur itu syarq. Syarq atau masyriq. Min masyriq ilal maghrib. Dari timur sampai barat. Masyriq itu diambil dari kata syuruk, artinya terbit. Masyriq tempat terbitnya matahari dari timur. Masyriq.
timur artinya. Maghrib tempat tenggelamnya matahari, barat. Oke, selanjutnya. Syarq timur, gharb barat, janub tadi selatan, janub, shimal utara, ya. Shimal, Korea Janubiyah, Korea Utara, Korea Selatan, Korea Shimalia, Korea Utara. Jawa Timur, Jawa Syarqiyah, Syarq artinya timur. Jawa Barat, Jawa Gharbiyah, Gharb. Gharb, ya. Jawa Gharbiyah, Jawa Barat. Oke. Janub tadi, itu tadi Ustaz, ya. Janub tadi apa Ustaz? Janub? Selatan. Selatan. Janub. Janub. Di sini ada di Khuwair ini kan ada Khuwair Janubiyah. Khuwair Selatan, Khuwair Shimaliyah, Khuwair arah bagian utara. Ya. Janub selatan, Shimal utara, Syarq timur, Gharb apa? Barat. Kalau Syarq jadi syariah, Ustaz. Syarq jadi syariah. Syariah. Syarq pakai qaf, syarqiyah. Syarqiyah. Oh, jadi ada qafnya. Syarq. Asyarq ini artinya timur. Al-Gharb ada qafnya. Artinya barat. Al-Janub artinya selatan. Asy-Syimal artinya utara. Al-Wusto tengah. Jadi kalau saya bilang saya dari Jawa Tengah, ana min Jawal Wusto. Saya dari Jawa Timur, ana min Jawa Syarqiyah. Saya dari Jawa Barat, ana min Jawa Gharbiyah. Jakarta Selatan berarti Jakarta Janubiyah. Jakarta Utara, Jakarta Shimaliyah. Jakarta Pusat atau Tengah, Jakarta Wusto. Markaziyah. Jakarta Timur, Jakarta Syarqiyah. Gitu. Baik. Ini salah satu di bawah ada contoh-contoh, nanti bisa buat latihan. Oke. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ustadz, mau nanya itu Ustadz, kalau arah itu kadang-kadang juga kalau di taksi itu kadang-kadang lewat gitu itu kadang pakai ba'din gitu itu udah benar belum itu Ustadz? Udah atau sebelum kabel masjid ba'din gitu. Gimana tuh Ustadz? Ya, benar. Itu kan kayak contoh misalkan sebelum masjid, qoblal masjid. Qobla itu kan sebelum ya? Iya. Bukan, setelah. Setelah itu ba'da. Ba'da ya. Misalkan ba'da mi'at meter. Setelah 100 meter. Nah, kalau nanti itu ba'din. Oh, nanti belok. Ba'da ya Ustaz ya? Ya, kalau masjid itu setelah, bukan ba'din masjid. Bukan, ba'da itu setelah. Kalau ba'din itu nanti. Iya. Nanti misalkan nanti lurus. Ruhsida ba'din yasar. Jalan lurus nanti belok kiri. Ba'din yasar, nanti kiri. Kadang kita kalau nanya nanti ba'din yamin, nanti kanan, nanti kiri. Ba'din yasar. Kalau ba'da itu setelah, misalkan
Setelah masjid belok kiri. Ba'da masjid ruh yasar. بدأ masjid yasar. Jadi ba'da itu artinya setelah, tapi kalau ba'din itu nanti. Selanjutnya atau nanti. Ba'din fain. Nanti gimana? Ba'din kaif. Nanti gimana? Ba'din. Tapi kalau ba'da kayak ba'dal asar, setelah asar. Ba'dal maghrib, setelah maghrib. Setelahmu apa? Sama kayak tadi rumusnya. Damak. Pak Damak. Setelahmu. Setelahmu. Ba'da. Ba'da tulisannya gimana? Ba'ain dal. Pak Dalam. Pak Dak. Setelahmu. Ba'dak. Gitu aja. Simple. Ba'dak. Setelahmu. Ana ba'dak. Saya setelah kamu aja. Ba'dak. Tuh. Begitu. Setelahku berarti? Ba'di. Mim ba'di. Ba'di. Setelahku. Kapan kamu datang? Mata jid. Ana ji'tu ba'dak. Saya datang setelahmu. Ba'dak. 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 Artinya setelahmu. Sama dengan qabla. Qabl. Artinya sebelum. Qabla. Begini. Kalau sebelumku, qabli. Kalau sebelummu berarti qablak. Ana wasoltu qablak. Saya sampai sebelum kamu. Ana wasoltu qablak. Saya sampai sebelum kamu. Anta wasolta ba'di. Kamu sampai setelahku. Ba'da ba'dak. Itu. Ada lagi pertanyaan? Pak Bayu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai. Oke. Baik. Kita latihan 3 aja. Sebelum kita tutup. Oke. Tadi kita belajar tentang arah ya. Sekarang kita gabung dengan pelajaran sebelumnya tentang jam. Contoh. Kemarin jam 7 saya di belakang rumahmu. Kemarin apa? Ams. Biasanya ditambahkan apa? Bi ams. Ayo. Kemarin materi lalu bil ams, betul? Bil ams. Kemarin saya di belakang rumahmu. Bil ams. Kemarin ams. kemarin Baituka. Baitak. Ayo, jam 7 malam. Sabah Bilail. Bil ams ana wara baitak sab'a bilail. Betul. Oke, lagi. Hari ini kami di depan pasar Matrah. Hari ini kami di Al-Yaum kita di depan pasar Matrah. Nahnu Padam fi kadam Ya, Padam Sukmatra jam 3:30 sore. Salata wanus sore masa atau bil masa. Al-yaum nahna atau nahnu qudam atau boleh amam suq matrah sa'ah. Salasah wanus bil masa atau masa. Betul.
Sekali lagi, mereka tidak di samping rumahku. Mereka tidak di samping rumahku. Huma janib baiti. Janib baiti jam 10 malam. Asar lail. Billail. Ta'ashra billail. Oke. Lagi. Bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Apa? Ish. Betul. Ish. Oke. Sekarang, apa di belakangmu? Belakang. Iswari. Belakangmu. Warak. Perhatikan di situ apa huruf belakangnya? Warak kan iswarak. Iswarak Hamzahnya dibaca enggak? Hamzahnya. Waraik. Ish waraak. Apa di belakangmu? Ish waraak. Di belakangku Muhammad. Berarti di belakangku Waroi. Betul. Waroi Muhammad. Ada Muhammad. Ish waraak. Ada apa di belakang? Waroi Muhammad. Ada Muhammad. Ish waraak. Man waraak. Siapa di belakangmu? Gitu ya. Terus dibiasakan menggabungkan dengan ini juga dengan kata ganti. Baik, mungkin sampai sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu insya Allah minggu depan, insya Allah. Mungkin kalau ada waktu nanti kita kapan-kapan juga sebulan sekali bisa. Yang memungkinkan aja tatap muka, mungkin dengan dirubah jamnya. Lebih sore, pas waktu libur atau apa, mungkin kita menyesuaikan. Insya Allah. Ya, insya Allah saya siap. Baik, ada pertanyaan lagi? Maafi soal. Kelas. Sudah paham semua ya? Insya Allah. Ini ada contoh-contoh, ini bisa dibuat latihan. Insya Allah minggu depan saya kasih tugas, saya kasih PR. Dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Materi yang harus dikasih PR biar mau ngafalin. Gawat nih. Ya. PR tadi masih ingat ya? Masih ingat tadi rumusnya ya. Kalau misalkan di depanmu, di belakang, itu rumusnya sama kayak pas materi kata ganti milik. Rumahku, rumah sama. Ya. Nanti kerja kelompok untuk kerjaan PR-nya. Iya, nanti kita PR-nya buat yang ada itunya juga. Baik, syukron katsiran 'alal mutaba'ah. Naltaqi insyaallah fil usbu' qadim. Jazakumullahu khair wa ma'as salamah. Tasbahu 'ala khair. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Om Ratu. Terima kasih. Oke, semuanya assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.